Fawn itu anak yatim piatu yang gak dianggap siapa-siapa, tapi dia ngotot pengen terkenal dengan bantuan paus peliharaannya. Bertahun-tahun dia berjuang keras buat mencapai puncak, tapi pas mimpinya hampir jadi kenyataan, dia malah dibunuh sama pausnya sendiri dan lahir lagi jadi orang kere yang jelek. Pas Fawn buka mata, dia nemu dirinya ada di tengah hutan, dan anehnya dia masih utuh, walaupun bajunya berubah entah kenapa. Dia coba periksa, apakah masih terhubung sama pausnya, tapi sayangnya kelihatannya pausnya udah beneran hilang. Sekarang dia mesti cari tahu di mana dia berada dan mikirin cara buat pulang. Dia pergi ke sungai terdekat buat minum air, tapi pas dia lihat bayangannya di air, dia nyadar mukanya jauh lebih jelek dari biasanya. Mulai panik, dia coba mikirin apa yang bisa bikin gini, tapi keributan itu malah bikin orang-orang jadi tahu sama dia. Akhirnya, sekelompok tentara bersenjata nemuin dia. Fawn bingung kenapa tiba-tiba ada tentara muncul, tapi sebelum dia sempat ngomong, mereka semua udah ngarahin pedang ke dia, dan nangkep dia. Sebelum semua ini terjadi, Fawn adalah pemimpin dari sekte Lingxiao Pavilion yang lagi berkembang pesat. Dan satu-satunya impiannya dalam hidup adalah mengangkat sektenya ke peringkat A di Liga, dan dia hampir mencapai impian itu. Yang dia butuhkan adalah memenangkan pertandingan berikutnya di turnamen sekte untuk membuktikan dirinya. Pada hari turnamen, ketika Fawn berangkat, semua anggota sektenya menyambut dan mendoakan keberuntungannya. Fawn berterima kasih atas dukungan mereka, tapi dia harus cepat-cepat agar tidak telat bertanding. Turnamen promosi ke peringkat A ini memang penting banget di benua ini, jadi banyak orang berpengaruh yang gak suka sama sekte yang belum dikenal. Beberapa orang gak setuju Fawn ikut serta, tapi ada juga yang mendukung, kayak kepala keluarga Bai. Dia tahu kalau Fawn sebenarnya lahir di keluarga terhormat yang sayangnya hancur bertahun-tahun lalu, dan Fawn satu-satunya yang selamat. Meski begitu, Fawn berhasil membangun sekte baru dari nol, dan dalam beberapa tahun aja, Lingxiao Pavilionnya udah naik kelas. Pertumbuhan secepat ini jarang banget terjadi, tapi alasan Fawn kuat banget itu karena dia punya pemahaman mendalam tentang hewan spiritual yang ada di dunia ini. Pertandingan dimulai, Fawn melangkah ke arena, dan dengan sekali gerakan tangan, dia memanggil ikan paus raksasanya, Mian. Lawannya kagum melihat aksi Fawn, karena jelas banget kalau dia udah usaha keras buat ngerawat peliharaannya. Tapi, bukan cuma Fawn yang punya peliharaan keren. Master Hong menangkupkan tangannya membentuk bola api, dan dari api itu, dia memanggil kera raksasanya buat tanding seimbang sama Fawn. Dia penasaran banget mau lihat apa yang bisa Fawn lakuin, jadi pas pertandingan dimulai, kedua peliharaan itu langsung saling serang dan bentrok di tengah arena. Si kera ngasih pukulan uppercut yang bikin Mian terkapar, tapi Mian cepat bangkit dan balas dengan semburan air bertekanan tinggi. Fawn terus nyuruh Mian nyerang Hong langsung, jadi Hong terpaksa lari dan menghindar sampai si kera nangkep Mian dari mulutnya, dan mulai ayun-ayun di stadion. Panitia acara seharusnya pasang penghalang atau semacamnya, soalnya angin dari ekor Mian aja bikin penonton kerepotan, dan pas si kera ngelempar pausnya, pasti bakalan ngancurin orang-orang kalau Fawn gak cepet-cepet ngendaliin lagi. Terus dia terbang ke udara bareng Mian dan siap-siap pakai jurus spesialnya, tapi Hong udah siap-siap juga. Jadi, pas Mian nyerang pakai air, Hong sama monyetnya bisa blok dan ngindar dengan gampang. Si monyet terus terbang ke langit, dan kayaknya udah penuh deh ultimate bar-nya, atau gimana gitu soalnya dia berubah bentuk, dan ngelempar tinju api, langsung ke arah Fawn dan Mian. Beberapa pendukung Fawn mulai khawatir karena tinju raksasa itu kelihatan serem banget, tapi Fawn santai aja. Dia masuk ke pertarungan ini udah tahu banget seberapa jagonya Hong, tapi dia tetap yakin bisa menang soalnya dia punya trik spesial yang bisa dia pakai. Dia ngelakuin teknik buat naikin pausnya ke bentuk kedua, dan saat pukulan api mendekat, Mian menelannya bulat-bulat. Si kera terus menyerang, tapi dengan keahlian Fawn, Mian bisa menyerap energi semua serangan, sampai akhirnya memuntahkannya kembali ke si kera. Tapi pas Fawn kelihatannya mau menang, tiba-tiba ada yang aneh terjadi sama Mian. Tubuhnya mulai membusuk di depan mata Fawn, dan tiba-tiba Mian mulai mengamuk di stadion. Fawn gak tahu apa yang terjadi, tapi dia nggak bisa biarin Mian melukai orang-orang yang gak bersalah, jadi dia coba batalin panggilannya. Tapi entah kenapa nggak berhasil, dan begitu Mian sadar kalau Fawn sedang coba untuk menghilangkannya, dia berbalik dan menelan Fawn bulat-bulat.
Balik ke saat ini, Fawn akhirnya dikunci di penjara bawah tanah, tapi dalam perjalanannya ke sini, dia berhasil ngumpulin beberapa info penting. Sudah setahun sejak kejadian di turnamen, jadi semua orang di dunia percaya kalau Fawn tewas dimakan hewan peliharaannya sendiri. Dan secara teknis, mereka benar. Fawn memang meninggal hari itu, tapi sebelum turnamen, dia dapat gulungan terlarang dari seorang pria misterius yang pakai topeng. Orang itu bilang kalau ini gulungan reinkarnasi, dan kalau Fawn mengalami cedera fatal saat memegang gulungan ini, dia bakal mati. Setahun kemudian, gulungan itu bakal mindahin jiwanya ke tubuh orang sehat yang baru aja meninggal. Jadi, si pemilik tubuh sebelumnya meninggal di hutan itu, pas banget saat jiwa Fawn masuk, tapi Fawn masih belum tahu siapa pemilik asli tubuh ini, atau apa dosa yang bikin dia jadi buronan. Fawn juga penasaran sama kejadian yang bikin dia meninggal, soalnya pausnya nggak pernah ngecewain dia sebelumnya, jadi pasti ada yang rusak. Apapun itu, dia harus keluar dari sini kalau mau cari info lebih banyak, jadi dia coba manggil hewan spiritual dari tubuh ini buat lihat bisa bantu apa enggak. Tapi yang dia dapat cuma anjing, pudel, sama kaktus. Ini kelihatannya gak bagus buat dia, tapi dia pengen tetap optimis, jadi dia minta mereka nunjukin kemampuan spesial mereka. Sayangnya, yang bisa dilakuin pudel itu cuma pipis di lantai. Sedangkan kaktusnya bisa bikin sulur panjang buat ngikat orang, dan untungnya kemampuan ini lumayan berguna, tapi tetap aja dia gak bisa kabur kayak gini. Beberapa saat kemudian, Fawn denger ada penjaga datang, jadi dia suruh hewan peliharaannya balik ke tubuhnya sebelum ketangkep. Penjaga itu buka pintu sel dan bilang ke Fawn kalau Miss Bai mau ketemu dia di ruangannya. Tapi begitu penjaga masuk ke sel, dia langsung jijik sama bau pesing anjing pudel di lantai. Fawn berusaha nutupin dengan bilang dia yang pipis di lantai, tapi ngelihat jaraknya, penjaga susah percaya. Tapi, itu bukan urusan penjaga buat mikirin Fawn pipis di mana, jadi dia cuma bilang Fawn buat cepet, karena Bai lagi nunggu. Sepanjang jalan Fawn coba nanya ke penjaga kenapa si Bai pengen ketemu dia, karena ngeliat gimana dia ditangkap dia khawatir bakal disiksa. Tapi penjaga nggak jawab pertanyaan Fawn. Akhirnya mereka sampai di ruangannya Bai. Penjaga ketuk pintu dan bilang ke dia kalau dia udah bawa tahanan seperti yang dia minta. Bai senang, jadi dia bilang ke penjaga buat ninggalin Fawn di situ dan balik ke tugasnya. Tapi, saat penjaga lagi nggak fokus, Fawn berhasil melepaskan ikatan tangannya. Meski peluang buat kabur masih kecil, dia pura-pura masih terikat. Dia lalu masuk ke ruangan Bai dan nemu dia lagi nunggu sambil minum teh. Dia manggil Fawn dengan nama Liu Fenglang, yang merupakan nama pemilik asli tubuh itu, dan nanya apakah dia tahu kenapa dia milih buat tetap biarin dia hidup. Fawn nggak tahu apa yang Liu lakuin, sampai bikin Bai marah. Dia coba main aman, dan nanya apakah dia bakal ngasih kesempatan kedua buat nebus kesalahannya. Tapi, masalahnya adalah Liu yang pegang buah dada Bai di depan semua anggota sektenya. Fawn sebenarnya nggak ada hubungannya sama itu, tapi Bai nggak tahu kalau dia reinkarnasi ke tubuh Liu dan meskipun dia cerita, Bai mungkin nggak bakal percaya. Jadi dia coba minta maaf, berharap Bai mau maafin. Tapi Bai gak ada niat buat maafin dia, dia bilang satu-satunya alasan Fawn belum mati adalah karena dia mau Fawn ngerasain malu yang sama kayak yang dia rasain. Jadi dia berencana bikin Fawn jadi budaknya, dan bikin hidupnya berantakan selamanya. Fawn jelas gak suka denger itu, jadi dia mulai mundur pelan-pelan dari Bai, sambil coba yakinin dia, kalau dia bakal jadi budak yang jelek banget. Akhirnya dia sampai ke pintu, dan dia pikir mungkin bisa kabur, tapi pas banget mau keluar, Bai bilang dia gak kasih izin buat keluar, jadi sebagai hukuman, dia nyerang Fawn pakai hewan spiritualnya. Fawn berhasil nahan serangan pertama, tapi terus Bai ngeluarin ular dalam wujud aslinya buat nyerang dia. Bai kecewa karena Fawn mati dengan cepat, karena menurutnya, gak mungkin Fawn bisa selamat. Ternyata Fawn masih utuh, dan dia bawa peliharaannya buat lawan balik. Meskipun peliharaannya kelihatan lemah, dia malah ketawa, gak nyangka Fawn beneran mikir peliharaan kayak gitu bisa ngelawan ular dia. Jadi dia mau buktiin kalau dia lebih hebat, dan nyuruh ularnya buat nyerang. Fawn juga harus ngelakuin sesuatu, jadi dia nyuruh anjing pudel bernama Juan buat maju. Awalnya, Juan kelihatan kayak bakal jadi makanan ular, tapi terus Fawn ngendaliin gerakan Juan, dan tiba-tiba dia bisa ngehindar dengan lincah. Bai nggak nyangka pudel bisa lebih cepat dari ularnya, tapi Fawn masih punya trik lain yang belum dikeluarin. Kaktusnya udah siap, jadi Fawn kasih perintah buat loncat ke arah ular Bai, sementara Juan lagi bikin ular itu teralihkan. Kaktusnya meluncur tepat di sisi kepala ular,
Dan sekarang Juan sama kaktusnya lagi lari-lari bikin ular itu bingung. Bai takjub banget karena Fawn bisa ngendaliin dua peliharaan sekaligus dengan jago. Tapi dia masih punya rencana. Dia nyuruh ularnya buat muter cepat-cepat biar Juan dan kaktusnya terpental, dan begitu ular itu bebas dari lilitan kaktus, dia ngikutin kaktus itu di udara dan memakannya. Bai seneng banget karena dia pikir udah menang, tapi ternyata ini semua bagian dari rencana Fawn, jadi dia ambil alih kendali kaktus lagi. Dari dalam mulut ular, dia ngiket ular itu. Dan entah kenapa, ular itu malah seneng. Setelah ular itu terikat, Fawn bilang ke Juan buat pakai jurus pamungkasnya. Juan langsung lari di atas tubuh ular itu, dan pipis ke seluruh tubuh ular, dan Bai nggak percaya Fawn baru aja ngelakuin itu, dan dia marah banget sampai dia aktifin fase kedua ularnya buat balas dendam. Tiba-tiba, ular Bai menyelimuti dirinya dengan api buat bakar ikatannya, dan hampir aja ngebakar kaktus sampai mati. Ular itu terus ngibasin Juan, dan dia jatuh, jadi Fawn manggil mereka berdua balik biar nggak mati. Dan sekarang, setelah hewan peliharaan Fawn sudah gak ada, Bai memutuskan buat nyerang Fawn juga. Ular dia maju, ngejatuhin Fawn ke air. Fawn hampir tenggelam dan mulai khawatir bakal mati di situ, tapi terus dia ngeliat sesuatu berenang lewat mukanya. Itu bikin dia dapat ide bagus. Di permukaan, Bai lagi pakai air kolam buat bersihin sepatu dari pipis anjing, terus tiba-tiba Fawn muncul dari air. Dia kaget karena ngira Fawn udah tenggelam, tapi ternyata Fawn berhasil berteman sama ikan lele di kolam, dan bikin itu jadi peliharaannya. Bai ngeledek dia, karena kelihatan putus asa banget. Semua orang tahu kalau ikan lele itu peliharaan yang nggak bisa diandalkan. Ya, emang bisa dibesarin jadi kayak paus yang hampir nggak bisa dikalahin, tapi setelah ada satu paus yang ngamuk dan ngebunuh pemiliknya, spesies itu jadi dikenal sebagai pembunuh majikan. Fawn berusaha bilang kalau itu bukan salah si paus, ada yang sabotase. Tapi Bai nggak percaya aja. Dan walaupun percaya, nggak bakal ngubah apa-apa, karena semua lele di negara ini udah dimusnahin atas perintah League. Satu-satunya alasan ada lele di sini, karena kakaknya Bai suka ngumpulin hewan peliharaan dari spesies yang udah punah. Bisa jadi, ini adalah lele terakhir di seluruh benua. Lagian, satu-satunya orang yang tahu cara ngebangkitin potensi sejati dari seekor lele itu cuma si master dari pavilion Ling Xiao, tapi dia udah lama meninggal, jadi lele sekarang udah kayak gak ada gunanya. Fawn udah gak kuat denger Bai ngejelekin lele terus, dia langsung nyuruh Bai diem. Bai yang gak terima disuruh gitu langsung ngamuk dan mutusin buat ngabisin Fawn saat itu juga. Dia kirim ular peliharaannya buat nyerang, tapi Fawn bisa nangkep taring si ular dan nahan itu, ular cukup lama biar lele barunya bisa siap-siap. Si Mian, lele barunya Fawn, berenang di udara, muter-muter sampai dia ada di belakang si ular. Dan pas Fawn kasih aba-aba, ikan lele itu gigit ekor ular, dan mulai nyedot. Bai sampai nggak percaya sama matanya sendiri. Karena cuma master yang udah almarhum dari pavilion Ling Xiao yang bisa ngelakuin teknik itu. Tapi ikan lele Fawn berhasil nyedot ular Bai sampai habis dimakan. Sekarang Bai bener-bener nggak bisa apa-apa, dan dia nggak punya cara buat nahan Fawn kabur. Jadi Fawn keluar dari kolam dan langsung lari. Gak lama, penjaga dari keluarga Bai tahu Fawn kabur, jadi beberapa serigala dikerahin buat ngejar dia. Dan kalau kamu pernah dikejar serigala, kamu pasti tahu itu nggak seru banget. Fawn udah berhasil kabur terus. Tapi kayaknya dia gak bakal lama lagi bebas. Nah, pas udah deket ujung gunung, dia kepikiran ide gila. Dia mau lompat. Dia tahu pasti gak ada penjaga yang bakal gila ngikutin lompat. Tapi dia tetap harus mikirin cara biar selamat dari jatuhnya. Jadi, dia panggil kaktus dan pakai sulurnya buat ngeraih puncak salah satu batuan di sana. Terus, dia pakai momentum buat ngeluncur ke gunung sebelahnya. Jaraknya udah jauh banget, jadi penjaga gak bakal bisa nangkep Fawn sekarang. Semalaman penuh mereka cari Fawn, tapi gak ketemu. Jadi, besok paginya, mereka balik ke tempatnya. Bai buat kasih tahu kabar buruk. Mereka gak bisa nemuin jejak sama sekali di gunung. Jadi, mereka mikir kalau Fawn mungkin jatuh dan meninggal di sana. Tapi Bai kayaknya gak begitu percaya. Fawn udah bikin malu banget, jadi gak mungkin dia bisa terima kalau Fawn mati di gunung. Dia marahin pengawalnya karena gak bisa diandalkan. Dan minta mereka terus cari Fawn soalnya dia mau Fawn ketemu, hidup atau mati. Pas banget, kakaknya Bai datang, karena dia dengar kabar soal kejadian itu, jadi dia minta Bai kasih tahu nama orang yang bikin semua masalah ini. Sementara itu, Fawn bangun dengan seekor burung berdiri di wajahnya, dan dia baik-baik saja, tapi dia berharap semua yang terjadi semalam cuma mimpi. Di rumah Bai, dia baru aja cerita ke kakaknya semua yang Fawn lakuin ke dia.
termasuk soal Fawn pakai ikan lele buat makan ular peliharaannya. Dia minta kakaknya buat bales dendam, tapi kakaknya Bai malah gak peduli sama masalah sepele ini. Dia lebih kesal karena Fawn ngambil ikan lele edisi terbatas yang dia punya buat koleksi spesies langkanya. Bai jadi marah karena kakaknya gak anggap serius masalahnya. Dan dia kesal karena dia nggak tahu ikan lele saat itu begitu kuat. Tapi, kakaknya Bai bilang kalau spesies ikan lele itu sebenarnya nggak terlalu kuat. Malah, nggak ada yang istimewa dari itu selain kemampuan alaminya buat melahap barang-barang, tapi itu cuma berlaku buat target yang diam untuk waktu tertentu. Bahkan saat mereka berevolusi jadi paus, mereka nggak terlalu kuat, jadi secara keseluruhan, ikan lele itu nggak ada gunanya buat bertarung. Tapi ada satu pengecualian dari aturan itu. Ikan lele di bawah kendali Master Fawn Ling Xiao bisa jadi sangat tangguh. Tapi orang itu udah meninggal, dan nggak ada yang tahu rahasia tekniknya. Ngomongin soal Fawn, dia sekarang lagi beternak ikan lele di puncak gunung sambil mikirin semua kejadian yang bikin dia sampai di sini. Di kehidupan sebelumnya, dia gagal capai tujuannya, dan semua warisan yang dia bangun susah payah hancur gara-gara insiden itu. Tapi dia nggak mau nyerah, dan berapa lama pun waktu yang dibutuhin, dia bersumpah bakal jadi yang teratas dan membuktikan diri ke dunia. Langkah pertama, di rencana Fawn adalah, kumpul lagi sama anggota sektenya, jadi dia pergi ke salah satu cabang Li dan minta sewa hewan tercepat yang mereka punya. Biasanya, kamu nggak perlu bayar mahal buat sewa hewan peliharaan cepat kayak macan kumbang atau landak biru. Tapi Fawn bilang pavilionnya punya kontrak sama Li, jadi dia bisa sewa hewan peliharaan gratis. Petugasnya seneng banget mau bantu, tapi dia perlu konfirmasi dulu pavilion mana yang Fawn punya, jadi dia minta Fawn buat nari tarian khas pavilionnya. Fawn sebenarnya berharap banget gak usah ngelakuin ini, karena tariannya malu-maluin banget tapi akhirnya dia tetap ngelakuin. Petugasnya ketawain dia, tapi Fawn bilang buat cepet-cepet nyari daftar pavilionnya. Akhirnya petugas itu nemuin datanya. Dia kasih tahu ke Fawn kalau Ling Xiao Pavilion udah dihapus dari daftar anggota. Fawn meninggal Mei tahun lalu, dan karena kematian pemiliknya, Ling Xiao Pavilion diturunin jadi kelas C. Terus beberapa bulan kemudian, ada perintah dari Lik buat musnahin semua peliharaan ikan lele, dan karena ikan lele itu peliharaan andalan pavilion, mereka diturunin lagi jadi kelas D. Terakhir, beberapa bulan setelah itu, mereka diserang dan dijarah sama kelompok besar, dan karena kerugian besar yang dialami pavilion, akhirnya mereka dihapus dari registri Lik. Pun gak habis pikir semua itu kejadian dalam setahun aja, tapi kalau semua ini benar, dia harus cepat balik ke pavilion secepat babi ini bisa bawa dia. Tapi sebelum itu, dia perlu mampir ke pusat layanan hewan peliharaan, biar bisa urus Juan dan kaktus. Fawn sampai di pusat layanan itu, dan begitu masuk, dia langsung ngobrol sama salah satu resepsionis di meja depan. Resepsionisnya nanya gimana bisa bantu, jadi Fawn jelasin kalau dua peliharaannya sempat terluka parah, jadi dia mau mereka diurus secepat mungkin. Resepsionisnya ambil peliharaannya dan bilang Fawn bisa balik nanti buat ambil mereka. Jadi, Fawn memutuskan buat belanja lagi. Dia mau beli gulungan pertahanan biar bisa latih peliharaannya. Beruntungnya, dia sampai tepat waktu buat dapetin gulungan pertahanan terakhir yang ada di toko. Tapi, pas banget sebelum pegawai toko kasih gulungan itu ke Fawn, ada cowok masuk bawa cewek yang diikat, dan maksa buat beli gulungan itu. Pegawai toko minta maaf atas ketidaknyamanannya, tapi Fawn datang duluan, dan kebijakan toko bilang siapa cepat dia dapat. Cowok itu nggak suka ditolak, jadi dia mulai marah-marah, dan ngancem bakal bakar Fawn kalau dia nggak dapetin yang dia mau. Ini bahaya banget buat Fawn karena dia lagi nggak bawa peliharaannya buat ngelindungin diri. Tapi sebelum Su sempat menyerang, dia ngenalin wajah Liu, dan ternyata mereka dulunya teman baik sebelum Fawn ngambil alih. Dia pun narik kursi dan nanya gimana kabar Liu, soalnya udah beberapa hari sejak terakhir dengar kabarnya. Tapi Fawn nggak mau jelasin kalau temennya Su sebenarnya udah meninggal, dan dia ngambil alih tubuh Liu, jadi dia bikin cerita palsu dan bilang Liu lagi tidur di rumah. Dia pengen cepet-cepet selesai ngobrol biar gak kena masalah. Tapi tiba-tiba Su nanya ke Liu, ada apa sama dia? Soalnya Liu yang dia kenal, gak bakal nyin kesempatan buat minum. Aneh banget dia belum nyentuh minuman keras sama sekali. Fawn coba cari-cari alasan, bilang aja semalam kebanyakan minum jadi sekarang gak pengen lagi. Tapi Su gak mau terima alasan itu. Dia bilang nongkrong gak seru kalau gak mabuk bareng, bahkan dia ngajak taruhan sama Fawn. Katanya kalau Fawn bisa ngalahin dia dalam lomba minum, Su bakal kasih apapun yang Fawn mau. Fawn gak punya banyak pilihan, jadi dia akhirnya ikut aja, dan dengan ragu-ragu, ambil semangkuk alkohol buat diminum.
Alasan dia ragu-ragu karena di kehidupan sebelumnya, dia pemabuk payah. Setiap kali dia minum alkohol, meski cuma segelas, dia langsung jadi kayak orang blond dan bikin malu diri sendiri. Tapi kali ini, habis minum banyak banget, Fawn baik-baik aja. Sementara Su malah mabok berat. Fawn kaget banget, Liu bisa kuat minum gitu, tapi yang penting dia udah menang taruhan. Jadi dia bilang ke Su kalau dia mau cabut dan bawa gulungan itu. Su nggak masalah, dia udah keburu mabok buat peduli. Tapi pas Fawn lagi jalan pergi, dia lihat cewek yang Su anggap kayak budak. Dan dia merasa kasihan sama cewek itu, jadi dia mutusin buat ngebebasin dia. Dia buka kantong yang nutup kepala cewek itu, dan sambil ngelepasin ikatannya, dia ngasih tahu cewek itu buat jauhin orang-orang kayak Su, karena mereka itu bawa masalah. Fawn akhirnya ninggalin pusat layanan, karena ada urusan yang harus dia selesain, dan sekarang setelah dia ngajarin lelenya skill pertahanan gelembung dan nyembuhin dua lainnya, dia siap buat ketemu teman-teman lamanya. Tapi pas dia lagi pergi, cewek yang dia selamatin dari Su kayaknya ngeliatin dia. Sementara itu, di pavilion Ling Xiao, Geuling buru-buru masuk ke kamar Duan Ye, buat kasih tahu kalau ada orang yang datang buat nyerang mereka. Duan bener-bener nganggap serius ancaman itu. Jadi, dia langsung keluar dan nemuin segerombolan orang yang tampangnya nggak ramah. Pemimpin geng itu bilang, sayang banget kalau tanah bagus ini dipakai buat pavilion, jadi mulai sekarang, tanah ini bakal jadi milik geng hard rocknya dia. Dan kalau orang-orang pavilion masih mau hidup, mending cepetan angkat kaki sebelum dia hilang sabar. Si pemimpin geng kelihatan pede banget, gak bakal ada yang berani lawan, soalnya pavilion Ling Xiao susah banget dikuasain. Tapi Duan Ye bilang, meskipun status mereka sekarang udah turun, bukan berarti mereka lemah. Dia manggil kucing. Bayangannya Hemi. Terus dua anggota geng coba menyerang dia pakai kadal dan landak mereka. Mereka bikin si kadal lempar landak ke arah kucing. Tapi, Hemi terlalu cepat, dia langsung lompat menghindar, dan begitu ada kesempatan, dia potong-potong si landak jadi serpihan. Kadalnya terus coba nyerang dia, tapi lambat banget, jadi dia bisa ngendap-ngendap dari belakang, dan potong ekornya. Pemimpin gengnya mulai marah, jadi dia pakai serangga kesayangannya buat nyerang, karena cepat. Tapi ternyata nggak cukup cepat, Hemi langsung menerobos tubuhnya dalam sekejap. Duan mulai ngeledek geng itu, karena ngerasa mereka cukup kuat buat ngalahin kucing bayangannya. Tapi pas Duan lagi ngomel, si pemimpin diam-diam nyuruh si kumbang buat nembakin tanduknya. Bukan ke Duan, tapi langsung ke Geuling biar Duan dan Hemi jadi kehilangan fokus. Hemi langsung buru-buru balik buat nyelamatin Geuling dan ngerusak tanduk itu. Tapi karena dia jadi lengah, si kadal bisa nyelinap dari belakang dan gigit badan Hemi. Sementara itu, Fawn baru aja sampai di pavilion dan dia seneng akhirnya bisa pulang. Tapi dia rada kaget. Ngeliat tempat ini jadi rusak banget setelah setahun dia pergi. Perawatan tempat ini belum ada yang dikerjakan dan gerbang depannya kebuka lebar. Tapi itu masalah paling kecil di sini. Dia dengar ada keributan di halaman jadi dia pergi buat periksa. Dan betapa kagetnya dia ngeliat ada kadal lagi makan tubuh Hemi. Setelah selesai, kadal itu ngebuang tubuh Hemi. Duan Ye loncat mau nangkep tubuh Hemi, tapi malah nabrak pot. Duan Ye mohon-mohon ke Hemi, buat bertahan, biar bisa diobatin, tapi udah telat. Hemi udah kehilangan banyak darah dan gak ada harapan buat sembuh. Beberapa saat kemudian, Hemi meninggal di pelukan Duan Ye. Sekarang, semua hewan peliharaan anggota pavilion udah dibunuh, bikin mereka jadi gak berdaya. Jadi bos geng langsung perintahin semua orang buat cabut dari situ. Atau dia bakal ngelakuin sesuatu yang buruk ke mereka. Pas dia ngomong gitu, dia mulai ngarahin tangan ke Geuling. Tapi sebelum dia bisa nyakitin, kadal si bos geng kena cipratan cengran kuning aneh. Bos geng langsung nengok ke atas buat nyari tahu dari mana cengran itu datang. Dan dia ngelihat Juan berdiri di salah satu ATAP. Dia bingung gimana anjing kecil itu bisa sampai situ. Pas banget, Fawn muncul dan nanya ke bos geng, ngapain dia di situ? Tapi ketua geng bilang ke Fawn buat urusannya sendiri, karena dia pikir Fawn cuma orang asing yang sok jagoan. Tapi pas Geuling lihat orang asing itu, ada sesuatu yang bikin dia inget sama mantan gurunya. Fawn gak mau ngebiarin geng itu kuasain tanah yang susah payah dia dapetin, jadi dia suruh Juan buat nyerang. Tapi ketua geng ngerasa Fawn pasti bodoh, karena mana mungkin anak anjing bisa ngelawan kadal besar. Dia suruh kadalnya buat ngelumpuhin Juan, tapi betapa kagetnya dia, ternyata Juan bisa menangkis serangan itu. Ini bikin dia bingung, karena kadal itu seharusnya jauh lebih kuat dari anak anjing. Tapi kejutan gak berhenti sampai di situ, soalnya Fawn nyuruh Juan buat pakai gerakan spesial barunya.
Juan langsung lari ke depan dan nabrak kepala si kadal di perut. Bos gengnya nggak nyangka banget kalau anjing kecil bisa ngalahin kadal naganya. Tapi semua itu berkat rencana matang dari Fawn. Serangan pipis Juan namanya feeble urine, dan itu bisa bikin siapa aja yang kena jadi beberapa kali lebih lemah. Jadi begitu kadalnya kena semprotan di awal pertarungan, Fawn sebenarnya udah menang. Bos gengnya masih nggak paham gimana bisa kejadian kayak gini, tapi dia nggak mau kalah setelah berjuang sejauh ini. Jadi dia nyuruh semua anak buahnya buat manggil hewan peliharaan cadangan mereka. Para anggota geng nurut sama perintah, dan mereka rencanain buat nyerang Fawn langsung biar dia kapok, karena udah bikin malu mereka. Tapi Fawn santai aja. Dia pura-pura ketakutan, dan lari keluar gerbang buat mancing hewan peliharaan keluar, dan anggota geng semangat ngikutin karena mereka pikir udah ngejebak Fawn. Tapi pas udah di luar, mereka gak nemuin Fawn, dan baru sadar kalau semua hewan peliharaan mereka hilang. Di saat itu, Fawn ngomong dan nyuruh Mian buat makasih ke orang-orang baik yang udah kasih banyak hewan enak buat dimakan. Begitu anggota geng sadar kalau Mian itu ikan lele, mereka langsung panik. Ternyata pemimpin turnamen udah perintahin buat musnahin semua ikan lele beberapa bulan lalu, jadi mereka ancam buat laporin Fawn, karena punya ikan lele. Tapi Fawn balik ngancem bakal nyuruh Mian makan mereka, hidup-hidup kalau mereka laporin dia. Jadi anggota geng itu minta maaf atas ucapan mereka sebelumnya, dan pergi karena mereka gak mau mati. Begitu mereka pergi, Gyuling keluar, karena dia mau bilang terima kasih ke Fawn atas bantuannya. Tapi, yang bikin dia kaget, begitu Fawn lihat dia, Fawn langsung peluk dia erat-erat, bilang kangen banget. Tentu aja, Gyuling masih bingung siapa cowok ini, jadi dia gak tahu harus gimana ngadepin pelukan mendadak ini. Dia nanya ke Fawn kalau dia pernah ketemu dia sebelumnya, jadi dia mau jelasin kalau dia tuh Master Fawn Ling Xiao yang reinkarnasi ke tubuh ini, tapi terus dia inget soal pausnya. Pasti ada yang sabotase dia waktu itu buat ngebunuh dia, dan dia masih belum tahu siapa yang lakuin. Jadi, sampai dia nemuin petunjuk lebih lanjut, dia gak bisa kasih tahu identitas aslinya ke siapapun. Dia mutusin buat ngenalin diri sebagai Liu Fengmang untuk sementara, dan minta maaf karena tiba-tiba meluk Gyuling. Tapi sekarang para bandit udah pergi, dia bilang ke Gyuling kalau mereka harus periksa keadaan yang lain di dalam. Gyuling yakin banget kalau dia gak pernah ketemu Liu sebelumnya, tapi setiap kali dia lihat Liu, auranya sama banget kayak masternya, dan dia gak ngerti kenapa. Pas Fawn balik masuk, Gyuling ngenalin dia ke semua orang sebagai orang yang nyelamatin mereka dari anggota geng. Tapi meskipun mereka semua bersyukur setelah semua kejadian itu, gak ada satupun yang mood buat ngobrol. Apalagi Duan Ye setelah Heimi meninggal. Heimi itu hewan peliharaan pertama yang Duan Ye dapat dari Fawn, jadi mereka udah kayak nggak bisa dipisahin selama bertahun-tahun. Tapi sekarang setelah Heimi nggak ada, Duan Ye merasa nggak ada alasan lagi buat terus jadi pembudidaya hewan peliharaan, jadi dia bilang mau pergi. Fawn inget gimana Duan Ye adalah orang pertama yang gabung ke pavilionnya waktu Fawn baru mulai bikin tempat itu. Dan meskipun waktu itu Fawn masih jadi master baru dan belum punya prestasi apa-apa, Duan tetap yakin kalau pavilion itu bisa jadi salah satu yang terbaik di benua ini. Tapi sekarang semuanya udah berubah. Semua anggota pavilion lain juga kehilangan hewan peliharaan mereka dalam pertarungan itu, jadi nggak ada gunanya lagi tinggal di sini. Fawn coba menghentikan Duan dan bilang, dia bisa bantu bangun ulang, tapi Duan malah ketawa dan nanya apa yang bisa dilakukan orang asing, kayak Fawn, buat bantu mereka. Gyuling memohon ke Duan biar jangan pergi, karena mereka masih perlu melanjutkan wasiat master mereka. Tapi Duan ingetin kalau Fawn Liang Xiao udah meninggal, dan dia satu-satunya yang bikin pavilion itu tetap bersatu. Jadi tanpa dia, mereka nggak ada apa-apanya. Satu persatu, anggota pavilion lainnya juga mulai pergi, karena udah nggak ada yang tersisa buat mereka di sini. Dan mereka udah kehilangan semangat buat terus berjuang. Fawn memohon mereka buat nunggu, karena kalau mereka kasih dia sedikit waktu, dia yakin bisa nyelesain semua masalah mereka, dan balikin kejayaan pavilion seperti dulu. Tapi nggak ada satupun dari mereka yang percaya sama dia, jadi meskipun Fawn nggak mau nerima, nyatanya ini benar-benar akhir dari Ling Xiao Pavilion. Besok paginya, cuma ada 3 anggota yang tersisa di pavilion, dan Gyuling sedih dengan keadaan yang terjadi. Setelah kematian guru mereka, Duan sebenarnya yang bakal jadi pemimpin pavilion karena dia paling jago di antara yang lain. Tapi sekarang dia udah keluar, jadi mereka harus pilih pemimpin baru. Cheng udah punya orang yang pas buat tugas itu. Awalnya, Fawn kira Cheng lagi ngomongin dia, tapi ternyata Cheng ngomongin Gu buat jadi pemimpin pavilion yang baru. Gu ngerasa dia nggak pantas buat posisi itu.
Tapi karena semuanya maksa, akhirnya dia setuju buat jadi pemimpin sementara. Foto Geo kemudian dipasang di bawah plakat pemimpin, dan sebagai pemimpin baru, yang lain nanya ke dia langkah selanjutnya, buat pavilion mereka. Sebelum Geuling sempat ngomong apa-apa, Faon langsung nyaut dan bilang kalau mereka harus cari hewan roh lagi. Tapi terus dia ingat kalau dia bukan bos di sini lagi, jadi dia minta maaf karena udah nyelonong ngomong. Geuling setuju sama rencana Faon karena semua hewan di pavilion mati pas serangan kemarin, jadi dia ngeluarin peta buat nyari tempat bagus buat mulai cari hewan. Tapi semua habitat bagus di peta udah habis diburu, jadi gak mungkin mereka bisa nemu hewan bagus di deket-deket situ. Pas itu juga, Faon bilang kalau dia tahu tempat yang bagus. Jadi sore harinya, semua orang ngikutin dia ke habitat rahasia yang dia maksud. Tapi pas mereka sampai, tempatnya lebih rame dari job fair kemarin pas ada lowongan kerja. Kayaknya nggak mungkin deh mereka bisa nemu hewan peliharaan bagus di sini. Tapi Faon bilang ini bukan tempat yang dia maksud. Dia ngajak mereka lebih jauh ke dalam hutan. Dan setelah yakin nggak ada yang ngikutin, Faon loncat dari tebing. Yang lain pada khawatir kalau dia mungkin cedera, tapi ternyata Faon baik-baik aja dan nyuruh mereka ikut turun. Dia pakai kaktus buat nurunin mereka semua dengan hati-hati ke jurang, dan di situ dia tunjukin pintu masuk ke habitat rahasianya. Tempatnya itu gua bawah tanah, dan belum ada orang lain yang tahu soal ini. Faon yakin banget kalau si Lord harusnya masih ada di sini. Dia sebenarnya bingung pas Faon nyebut Lord, jadi dia jelasin kalau Lord itu gelar buat beberapa hewan peliharaan tergantung seberapa kuat mereka. Misalnya, kalau ada kucing sama harimau yang dua-duanya level 3, harimau bakal tetap lebih kuat dari kucing. Kebanyakan hewan peliharaan di sekitar sini adalah kelas prajurit, jadi mereka cenderung penakut. Tapi hewan peliharaan kelas Lord itu sangat agresif, jadi dia ngasih peringatan ke semua orang buat hati-hati kalau ngeliat. Pas banget, Yue ngeliat hewan peliharaan berapi di kejauhan, jadi dia nanya ke Faon itu kelas apa. Setelah ngeliat sebentar, Faon bisa ngeliat kalau itu rubah api yang punya 3 ekor, tapi buat rubah api punya 3 ekor, dia harus sudah masuk fase kedua dari soul bonding. Artinya, rubah ini punya tuan, dan tuannya pasti ada di sekitar sini. Faon langsung ngasih tahu semua orang buat hati-hati karena ada orang lain di gua ini. Tapi sebelum mereka bisa bereaksi, Faon diserang dari belakang. Dia berhasil menghindar, tapi si penyerang bilang ke mereka kalau ini wilayahnya, dan kalau mereka gak pergi sekarang, dia gak bakal kasih ampun. Dia berusaha nakutin mereka biar bisa nangkep Lord itu sendiri. Tapi Faon malah ketawa di depan mukanya, dan bilang kalau dia gak bakal bisa ngalahin mereka dengan rubah kecilnya yang lemah itu. Yang lain ikut-ikutan ngomong kalau mereka bisa ngalahin peliharaan cowok itu tanpa susah payah. Padahal sebenarnya mereka sama sekali gak punya peliharaan, jadi jelas banget mereka cuma menggertak. Kalau sampai berantem sekarang, pasti kacau banget, jadi Faon punya ide buat pura-pura jadi kuat dan ganas, biar bisa nakutin cowok itu. Dan rencananya berhasil banget terutama karena cowok itu merasa aneh sama cara dia menjilat, tapi pokoknya cukup bikin Sumucuan mikir ulang buat gangguin kelompok Faon. Pas itu juga, Faon ngerasa ada tekanan aneh di dalam gua, terus dia bilang ke yang lain kalau Lord udah muncul. Tapi sebelum mereka sempat mikirin rencana, Su dan ekor apinya langsung lari ke arah Sang Lord. Faon dan yang lain ngejar dia, dan pas mereka sampai ke Sang Lord, Faon kasih tahu buat hati-hati, soalnya kayaknya udah masuk tahap matang, artinya udah punya skill unik. Su bilang ke yang lain buat nggak ganggu dia pas mau ngalahin panda itu, dan Faon nggak mau ikut campur karena Su yang sampai duluan. Su nyuruh musangnya buat nyerang, jadi langsung nyeruduk panda itu, tapi sebelum bisa nyerang, tanduk si panda mulai nyala, dan nembak laser yang kena dada Su. Semua warna mulai hilang dari tubuh Su dan dia nggak tahu apa yang terjadi. Tapi beberapa detik kemudian, panda itu nembakin laser ke arah Faon. Faon berusaha keras buat ngindar, tapi meskipun udah usaha maksimal, lasernya tetap kena rambutnya, jadi dia langsung kasih tahu yang lain buat sembunyi sebelum kena juga. Tubuh Faon kemudian mulai muncul bercak-bercak ungu, dan dia khawatir kalau dia mungkin keracunan, jadi dia buru-buru manggil Juan, dan minta dia pakai kemampuan air seninya yang bisa detoksifikasi. Juan bingung karena dia nggak lihat ada yang salah sama Faon, tapi dia tetap lakuin aja, dan nyipratin air seni ke muka Faon. Tapi kayaknya air seni detoksifikasi itu nggak ngaruh apa-apa, jadi Faon cuma kena pipis di muka tanpa alasan. Terus panda itu nembak laser lagi ke arah ekor api. Kelihatannya kayak kena luka parah, tapi pas Su periksa peliharaannya, ternyata nggak ada kerusakan sama sekali. Lebih mirip kayak ada yang ngecat tubuh peliharaannya, dan Faon juga gitu meskipun kelihatan kayak keracunan, dia ngerasa baik-baik aja.
Dia cepat paham kalau kemampuan panda itu buat nyerap warna dan bikin ilusi buat ngelabui musuhnya. Dan meskipun awalnya kedengarannya nggak terlalu bahaya, susah banget ngelacak lawan kalau mereka bisa nyamar dengan sempurna. Sisi baiknya, karena perubahan warna itu nggak bikin damage, mereka cuma perlu menghindari serangan jarak dekat si panda. Su bilang ke musangnya buat terus menghindar dari serangan panda, tapi terus si panda bikin bambunya jadi nggak kelihatan, jadi musangnya nggak sempet buat menghindar. Su khawatir sama keselamatan musang api, jadi dia minta bantuan Fawn dan janji bakal berbagi panda sama dia. Entah apa maksudnya. Fawn nggak percaya sama Su, tapi dia tetap memutuskan buat bantu, jadi dia minta Fawn buat cipratin panda itu dengan pipisnya yang nggak seberapa. Hal itu harusnya bikin panda jadi lemah, jadi Fawn manggil kaktus dan nyuruh buat nyiket si panda. Tapi, mereka cepat sadar kalau itu cuma ilusi, dan panda yang asli tiba-tiba nongol entah dari mana buat nendang si kaktus. Terus, panda bikin cahaya terang banget pakai tanduknya, dan pas Fawn dan Su bisa lihat lagi, si panda udah ngilang. Mereka berdua tetap waspada, karena panda mungkin ngumpet lagi pakai kontrol warna, dan begitu musang lihat ada yang bergerak, dia langsung lompat buat nyerang. Tapi, ternyata itu jebakan, dan beberapa detik kemudian, panda jatuh dari langit-langit buat ngancurin musang ke tanah. Panda itu pakai jurus pamungkasnya, buat ngubah warna di ruangan sampai bikin otak Fawn dan Su jadi error. Pas mereka kebingungan, panda itu langsung hajar mereka. Tapi Juan masih bingung aja, gak ngerti apa yang terjadi. Siapapun yang kena efek warna-warna dari panda itu bakal pusing, tapi Juan kan buta warna, jadi dia ngelihatnya Fawn dan Su cuma kayak bercanda aja. Akhirnya, Juan bosen lihat tuannya kalah sama panda, jadi pas panda itu lengah, dia nyelinap dari belakang dan mukul kepalanya. Begitu panda itu jatuh, dia pipisin buat nunjukin siapa yang berkuasa. Fawn kaget banget Juan bisa ngalahin panda itu dengan mudah, tapi dia senang akhirnya mereka bisa nangkep si Lord. Tapi, tiba-tiba Su malah ambil panda itu dan kabur. Fawn dan yang lain langsung ngejar, tapi Su ngeluarin bulu dandelion dan terbang, jadi mereka nggak mungkin bisa ngejar lagi. Fawn kecewa banget karena usaha mereka hari ini sia-sia dan Lord lain nggak akan muncul di sini dalam waktu dekat. Jadi, Dio USUL besok mereka ke pasar aja buat cari hewan peliharaan buat semua orang. Malam itu, Su bawa panda ke kuil sekte. Pas dia sampai di gerbang, dia bilang ke penjaga kalau dia mau ketemu Mr. Yo. Penjaga itu bawa Su ke Yo, dan Yo kaget banget ternyata Su bisa nangkep Lord sendirian. Tapi Su nggak datang buat dapat pujian kosong, dia cuma mau Yo menepati janji dan ngelepasin peliharaannya. Waktu Su nggak fokus, ada sesuatu yang kayaknya masuk ke bayangannya, tapi dia terlalu sibuk sama Yo buat nyadar. Yo nyuruh anak buahnya buat bawa keluar musang es, dan Su senang bisa lihat peliharaannya lagi. Tapi pas dia coba ngelepasin musang es, anak buah Yo malah berusaha nangkep musang api. Su bener-bener pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini, karena ini nggak sesuai kesepakatan, tapi Yo emang dari awal nggak berniat biarin Su dapetin musang ekor esnya lagi. Dia perintahkan orang-orangnya buat nangkap Sua, tapi Sua bukan orang lemah, jadi dia bisa lawan mereka dengan bantuan musang ekor api. Tapi terus Yo manggil peliharaannya, dan dari bayangan Su, muncul sosok raksasa yang langsung ngebanting muka Su ke tanah. Besoknya, Fawn dan yang lain pergi ke kota buat beli peliharaan, tapi pas Fawn lagi sibuk sama hal lain, yang lain lihat poster buronan Liu Fengmang di tengah kota. Su coba tetap berpikir positif, dan bilang mungkin itu bukan Liu yang sama, yang lagi bantu mereka. Jadi, mending kita simpan rahasia dulu, dan perhatiin aja apa yang dia lakuin buat lihat, apakah dia beneran penjahat berbahaya. Pas lagi gitu, Fawn balik ke kelompok dan lihat mereka ngumpul di sekitar papan pengumuman, terus dia nanya ada apa. Mereka semua kaget, tapi bilang ke Fawn kalau semuanya baik-baik aja. Fawn juga nggak lihat alasan buat curiga, jadi dia bilang ke semua orang buat cepet-cepet, biar bisa beli hewan peliharaan. Tapi, sebelumnya mereka perlu uang, jadi mereka ke bank dulu. Giu ngelakuin tarian pavilions buat akses akun mereka. Tapi sayangnya, petugas bank bilang kalau ada yang narik semua uang mereka beberapa hari yang lalu. Giu langsung nangis karena nggak percaya kalau mereka kena rampok semua uangnya. Lalu Fawn ingat, kalau dia yang narik uang itu waktu baru reinkarnasi. Untungnya, dia gak ngabisin semuanya, jadi dia bilang ke Geuling kalau dia punya uang buat beli hewan peliharaan, walaupun dia gak cerita dari mana uangnya. Mereka berempat langsung pergi ke pasar, dan begitu sampai di sana, siapa yang jatuh cinta sama aroma skipper ini? Dia pikir hewan itu lucu banget, tapi harganya 20 tal,
dan mereka gak sanggup beli. Yue langsung aktif dalam mode tawar-menawar, dan mulai ngeyel ke penjual buat nurunin harga dengan bilang kalau aroma skipper itu jelek, membosankan, dan gak berguna. Akhirnya, dia berhasil dapetin deal bagus, tapi bikin si tukang jual jadi kurang pede. Abis lihat Yue pinter banget nego, Cheng minta bantuan Yue buat dapetin salah satu hewan peliharaan itu. Karena bentuknya yang konyol banget bikin Yue punya banyak bahan buat nawar. Sekarang, Cheng sama Gyu udah punya hewan peliharaan. Tapi Yue belum milih apa-apa buat dirinya, jadi mereka lanjut jalan-jalan di pasar. Tiba-tiba, ada cowok yang manggil Yue dan nawarin hewan peliharaan baru yang baru dia dapat. Tapi, mereka langsung sadar kalau itu panda yang kemarin dicuri Su dari mereka. Panda itu sebenarnya milik pavilion Ling Xiao, yang nuntut supaya si pemilik toko balikin panda itu segera. Tapi si pemilik toko ini tahu kalau panda itu hewan peliharaan curian, dia santai aja. Soalnya, dia kenal sama seragam Ling Xiao Pavilion, dan tahu mereka terlalu lemah buat jadi ancaman. Dia bagian dari sekte di bawah Yo, dan ini bukan pertama kalinya sekte itu ngerampok pavilion itu, jadi Geuling mulai kesal. Tapi si pemilik toko bilang ke Geuling kalau dia gak boleh nyerang dia, karena itu melanggar aturan liga untuk pakai hewan peliharaan di tempat UM. Mungkin itu benar, tapi aturannya gak bilang apa-apa soal pakai hewan peliharaan yang belum punya tuan. Jadi, Cheng nyamperin panda dan kasih ide ke dia. Setelah beberapa saat, dia dapetin perhatian si pemilik toko dan bilang kalau panda itu berhasil kabur pas dia lagi ribut sama Gu. Pemilik toko langsung panik, karena kalau Yo tahu dia kehilangan panda itu, bisa berabe. Dia buka kandangnya buat coba ngejar, tapi pas mau masuk ke lubang, baru deh dia sadar itu cuma ilusi, dan pandanya masih ada di dalam kandang. Seperti yang bisa dibayangin, si panda nggak senang. Pemilik toko langsung pingsan kena satu pukulan, tapi pandanya masih bahaya, jadi Faun khawatir bisa-bisa ada yang celaka. Tapi Yue bilang ke dia buat nggak usah khawatir, dia mendekati panda, dan cerita soal gimana sektenya udah hancur, dan selama ini dia nggak bisa bantu temen-temennya. Jadi, dia minta panda itu jadi peliharaannya, biar mereka bisa jadi kuat bareng-bareng. Panda itu ngerti perasaannya, jadi dia setuju buat jadi peliharaan Yue. Tapi ini pertama kalinya Yue punya peliharaan, dan dia belum tahu gimana caranya ikatan. Jadi, Geuling ngejelasin cara ngelakuinnya, dan nunjukin posisi yang benar. Begitu ritualnya selesai, Yue resmi terikat sama panda itu, dan Faun senang buat dia. Tapi sebentar kemudian, dia lihat musang ekor api yang diikat di toko. Dari yang dia ingat, Su tuh sayang banget sama ekor api ini, jadi Faun susah percaya kalau Su bakal jual hewan peliharaannya segampang itu. Faun ngelepasin musang ekor api dan es, terus mereka cerita kalau Su diculik dan lagi disandera. Cheng nanya ke Faun apa mereka harus coba nyelamatin Su, tapi masalahnya, sekte Yo jauh lebih kuat dari mereka dan pemimpinnya sekuat Jenderal Roh. Jadi, mereka bener-bener kalah jauh. Tapi, Faun bilang dia punya cara buat ngalahin sekte Yo, makanya dia bilang ke semua orang buat pulang dulu, karena ada sesuatu yang pengen dia tunjukin. Sebelum Faun meninggal, dia sempat nyimpen beberapa pil upgrade di bawah pohon. Pil ini bisa bikin hewan peliharaan jadi lebih kuat. Sementara itu, di sekte Yo, Su lagi dirantai dan disiksa biar dia mau putus kontrak sama hewan peliharaannya. Tapi Su tahu, meskipun dia nurut sama Yo, dia tetap bakal dibunuh. Malam itu juga, Faun dan teman-temannya mulai menyerbu, dan Su bisa dengar keributan di luar, tapi dia gak tahu apa yang terjadi. Akhirnya, kelompok Faun sampai di sel Su dan mereka di situ buat ngebebasin dia. Begitu Su dilepas, musang ekor api dan es langsung menghampirinya, dan dia seneng banget. Ngelihat mereka baik-baik aja, tapi dia bingung kenapa Faun sampai sebegitunya bantuin dia. Tapi Faun bilang aja kalau mereka lagi ada misi hari ini, dan Su cukup kuat, jadi mereka butuh bantuannya. Itu aja yang Su perlu dengar, jadi dia langsung ambil bajunya, dan semuanya berangkat buat ngegerebek sekte Yo. Beberapa saat kemudian, Yo datang, dan nemuin banyak penjaganya babak belur di lantai. Penjaga bilang kalau mereka lagi diserbu, dan Yo kaget ada yang berani nyerang sektenya. Faun lagi nyari Yo buat nantang dia, tapi malah nyasar ke ruang harta karun Yo, dan dia nggak nemuin Yo, jadi dia cuma bisa. Dan jujur aja ini jauh lebih keren. Ada banyak barang langka di sini, kayak barang antik, gulungan canggih, bahkan bahan buat upgrade. Ini pas banget buat Faun karena dia akhirnya bisa upgrade Juan dan kaktus, tapi proses upgrade-nya butuh waktu, jadi dia harus nunggu sampai setelah ngelawan. Yoh!
Tapi tiba-tiba Yoh muncul dari bayangan dan bilang ke Fawn kalau dia mau berbagi bahan upgrade itu, kalau Fawn mau gabung ke sektenya. Fawn bilang dia menghargai tawaran itu, tapi dia udah jadi bagian dari Ling Xiao Pavilion, dan dia ada di sini buat balas dendam buat mereka. Yo bilang ke Fawn kalau dia beneran mau balas dendam buat Pavilion, dia harusnya ngejar si pengkhianat yang ngejebak guru mereka sampai terbunuh. Fawn gak mau percaya kalau salah satu anggota Pavilionnya beneran ngehianatin dia, dan Yo nggak mau buang waktu buat ngebujuk dia, jadi dia mulai nyerang, dan langsung ngincar mata Fawn. Untungnya, kaktus bisa narik Fawn ke tempat aman, tapi Yo ngirim bayangan peliharaannya buat ngejar lagi. Fawn lari ke ruang harta buat coba kabur, tapi bayangan itu terlalu cepat jadi dia mulai ngambil barang antik dari rak, dan ngelemparin ke bayangan itu. Dia awalnya gak nyangka barang antik itu bakal ngaruh, tapi ternyata bayangan beneran berhenti ngejar dia gara-gara Yo sayang banget sama barang-barang antik itu, jadi dia ngebantuin naruh lagi di rak. Fawn dapat ide dari situ, dia nyuruh Juan buat nendang vas dari rak paling atas, dan pas jatuh ke lantai, Yo langsung teriak karena barang itu mahal banget. Abis itu, kaktus lompat ke rak dan ngejatuhin itu ke arah Yo buat ngubur dia, tapi pas Fawn kira pertarungan udah selesai, bayangannya Yo nusuk dia di dada. Dia sadar kalau bayangan itu terlalu kuat buat dilawan sendirian. Dia harus cepat-cepat kumpul lagi sama Giyu dan yang lain. Kelompoknya GU baru aja selesai, ngebebasin semua hewan peliharaan yang ditahan Yo, tapi terus dia dengar ada ledakan dari arah tempat Fawn pergi, dan dia mulai khawatir. Akhirnya, Fawn sampai juga ke kelompok Giyu, tapi dia terluka parah, jadi dia minta yang lain buat kasih dia waktu sementara Giyu, dan peliharaannya nyembuhin dia. Pas banget bayangan Yo datang dan langsung nyerang Su, tapi sebelum Su terluka, musang ekor api dan esnya loncat buat nolong dia. Musang api coba nembak bayangan itu, tapi bayangan itu menghilang dan muncul lagi di belakang Su. Bayangan itu hampir saja menghantam Su, tapi musang es berhasil menembaknya sebelum pukulan itu kena. Bayangan itu langsung kabur, jadi Fawn nyuruh Yue buat pakai skill cahaya pandanya, biar bayangan itu jadi lemah. Kayaknya manjur, soalnya bayangan itu akhirnya mundur, dan hewan GU udah selesai nyembuhin Fawn, jadi dia bisa ikut lagi dalam pertarungan. Tapi sayangnya, hewan peliharaannya Fawn masih dalam proses upgrade, jadi dia belum bisa dipakai untuk sementara. Hewan lainnya kerjasama buat menyerang, dan sementara musang api dan es nahan bayangan itu, Cheng siap-siap pakai Thornback sebagai bom kinetik. Tapi Yo nggak mau bayangannya kalah begitu aja, jadi dia bangkitin fase kedua bayangannya, dan ngasih armor tulang. Dengan buff itu, bayangannya jadi kuat banget sampai bisa lepas dari cengkeraman kembar, dan gampang banget ngalahin semua peliharaan di sekitarnya. Sekarang semua udah kalah kecuali Geuling, dan karena dia sekarang jadi penguasa pavilion, Yo bakal seneng banget ngalahin dia. Bayangan itu ngangkat tangannya buat nyerang, tapi sebelum bisa menghantam GU, dihentikan sama ikan lele peliharaan Fawn. Upgrade peliharaan Fawn akhirnya kelar, jadi Mian sekarang lebih gede dan lebih jago buat bertarung. Yo nggak nyangka dia beneran ngeliat ikan lele, soalnya udah dibasmi berbulan-bulan lalu. GU juga sama kagetnya kayak, Yo soalnya satu-satunya orang yang dia tahu bisa ngendalikan lele kayak gini cuma gurunya. Fawn berhasil dorong balik bayangan Yo, jadi Yo ganti taktik dan pilih serangan jarak jauh. Mian terbang muter-muter buat ngindarin duri bayangan, tapi akhirnya dia kesabet juga di insang dan bayangan Yo ngejepit dia ke tanah. Ini biasanya bakal jadi masalah besar buat Mian, tapi untungnya, Fawn udah beli gulungan pertahanan gelembung beberapa waktu lalu, jadi dia bisa dorong. Bayangan itu pergi, dan sekaligus, Fawn nyuruh kaktus buat nahan bayangan itu, jadi tumbuhan merambat muncul dari tanah buat ngejepit dia. Sekarang bayangannya udah gak bisa gerak, Mian bisa mulai aksinya. Dia gigit kepala bayangan itu, dan mulai nyedot, tapi Yo tahu apa yang bakal kejadian, dan dia gak mau biarin bayangan itu dimakan. Dia bilang ke bayangan buat kabur apapun caranya, jadi bayangan itu nyakar sisi Mian, tapi Mian tetap nyedot, kayak hidupnya tergantung dari situ. Bayangan coba nempel ke tanah, tapi Fawn udah ngatur semuanya, jadi dia bilang ke Mian buat narik bayangan itu ke langit. Sekarang bayangan gak bisa megang apapun, jadi dia pasrah masuk ke perut Mian. Bentuk fisik Shadow udah hancur, tapi selama intinya masih ada, Yoh bisa manggil dia lagi. Jadi mereka harus cepet-cepet ngancurin itu. Su ngeluarin ekor api ke arah inti, tapi sebelum bisa dihancurin, Yoh pakai sisa-sisa Shadow buat mukul ekor api itu. Intinya kena, tapi masih utuh, jadi Fawn dan Mian langsung lari buat ngancurin. Tapi sebelum sempet, dua tangan bayangan muncul, dan nahan mereka di tanah. Fawn udah gak punya tenaga lagi, dan kalau Yoh berhasil manggil Shadow lagi,
mereka semua bakal tamat, karena semua udah KO. Tapi pas Yoh mau panggil Shadow lagi, cewek yang diselamatin Fawn di kota tiba-tiba muncul dan hancurin inti. Dia agak bingung karena nggak ngerti apa yang terjadi di sini, tapi Yoh malah nyerang dia, jadi dia nendang Yoh pakai kakinya. Kalau lo pernah kena tendang rusa, lo tahu Yoh, pasti langsung ompong dan limpa pecah. Cewek itu ngikutin Fawn terus sejak diselamatin karena dia berterima kasih, tapi juga karena dia suka sama Fawn. Tapi dia malu buat ngakuin, jadi dia nutupin muka dan lari ke hutan, bikin Fawn jadi bingung banget. Beberapa saat kemudian, semua orang bangun dan mulai ngumpulin harta karun Yoh. Tapi Sui agak serakah dan minta 70% dari keuntungan buat dirinya sendiri. Untungnya, setelah Fawn upgrade Juan, dia dapat kemampuan baru, Amnesia Piece, jadi Fawn nyemprot Su dengan itu, dan tiba-tiba Su lupa apa yang dia omongin. Terus Fawn yakinin Su kalau dia setuju buat ngasih bagiannya sebagai permintaan maaf karena udah nyolong panda terakhir kali, dan Su nggak ngebantah. Setelah semuanya beres, Fawn bilang ke semua orang buat milih hewan peliharaan yang cocok dari koleksi Yoh. Saat itu, Fawn nemuin bola baja api, dan dia ngerasa itu cocok banget buat dia, jadi dia siap-siap buat bikin kontrak sama bola itu. Tapi entah kenapa, dia dapat perlawanan. Namun, dengan keahliannya dalam ngejalin hubungan sama hewan peliharaan, akhirnya dia berhasil bikin kontrak. Tapi, gak lama kemudian, Fawn ngerasa ada tekanan aneh di badannya, dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Yang lain langsung buru-buru periksa kondisinya. Besok paginya, Fawn bangun di tempat tidurnya, dan Cheng ada di sampingnya. Cheng bener-bener khawatir waktu Fawn tiba-tiba pingsan, tapi karena sekarang dia udah bangun, Cheng dan Yue bakal masakin makanan enak buat balikin tenaganya. Fawn masih bingung sama kejadian tadi, tapi dia inget banget diserang sama kekuatan aneh, setelah dia berhasil jinakin bola baja itu. Tapi, dia senang banget karena mereka dapetin semua bahan upgrade dari sekte. Yo, jadi sekarang peliharaan semua orang bisa naik level. Pas dia lagi mikir, dia inget kalau ikan lele bisa dapat ruang penyimpanan pas naik level, jadi dia minta Mian buat bawa dia masuk ke dalam, karena dia pengen lihat seberapa besar ruangannya. Mian seneng aja ngebantu, jadi dia telan Fawn, dan Fawn puas banget sama tampilannya. Dengan pertumbuhan kayak gini, peliharaan semua orang harusnya bisa sampai tahap ketiga dari ikatan jiwa, sebelum penilaian sekte menurun dalam beberapa bulan. Tapi sebelum semua itu, Fawn harus cari tahu siapa pengkhianat yang sabotase dia di kehidupan sebelumnya. Nggak mungkin Ge Uling atau yang lain di sini, jadi dia yakin pasti ada orang luar sekte yang berkhianat. Tapi sampai dia tahu siapa orang itu, dia harus tetap waspada. Pas lagi mikirin itu, Fawn inget dia pakai Mian depan Geyu, jadi mungkin dia harus ngobrol sama Geyu soal itu. Dia nemuin Geyu di kuil yang dia bikin buat menghormati gurunya yang udah meninggal. Terus, Geyu minta maaf karena bikin Fawn kerja keras demi kebaikan pavilion, padahal dia masih pendatang baru. Tapi, sejak Fawn gabung sama mereka, dia merasa kalau mereka beneran bisa bikin pavilion itu balik keren lagi. Fawn bilang ke dia kalau dia nggak ngelakuin apa-apa sendirian, semua karena kerja tim, tapi ada satu hal yang perlu dia omongin. Fawn ceritain semuanya tentang ikan lele dan gimana dia dapetin itu, tapi dia skip bagian kalau dia adalah guru reinkarnasinya. Geyu ngaku kaget pas lihat dia pakai ikan lele, tapi lupakan itu dulu, ada sesuatu yang mau dia tunjukin. Dia ngeluarin poster buronan yang dia lihat di kota, dan nanya ke Fawn apakah bener dia tukang remas dada yang mesum. Fawn bener-bener berharap dia bisa lupain kejadian sama Bai, tapi dia masih nggak tahu apa yang Liu lakukan sampai bikin Bai marah banget. Dia sumpah ke Geyu kalau dia bukan orang mesum, dan semua ini cuma salah paham besar. Geyu percaya karena Fawn udah nunjukin kalau dia bisa dipercaya. Dia udah ada di sini beberapa hari, dan Fawn nggak pernah nunjukin perilaku aneh. Geyu ngerasa kayak udah kenal Fawn lama, padahal baru ketemu. Cara Fawn bertindak, gimana dia ngadepin musuh, dan gimana dia ngendalikan ikan lelenya semua ngingetin Geyu sama gurunya, dan dia tahu kesamaan ini bukan kebetulan. Jadi, dia nanya ke Fawn buat jujur. Dia pengen tahu apakah Fawn itu tuannya. Cheng sama Yue lagi dengerin obrolan itu, tapi cuma kedengeran tentang Fawn yang mungkin tukang raba dada, jadi mereka nunggu buat lihat apa yang bakal terjadi. Sementara itu, Fawn lagi mikir-mikir apakah dia harus jujur sama Geyu atau enggak. Dia masih belum tahu siapa pengkhianatnya, dan sebelum tahu, bakal bahaya kalau dia ngungkapin identitasnya. Jadi, dia mutusin buat tetap rahasia dan ngeyakinin Geyu kalau dia bukan tuannya, dan dia bilang dia adalah orang biasa aja sambil pegang Geyu. Begitu Yue dan Cheng denger itu, mereka langsung masuk ke ruangan dan ngiket Fawn karena kelakuannya. Dia sebenarnya nggak mau banget harus ngerusak citra dirinya kayak gitu,
Tapi setidaknya dengan cara ini rahasianya aman, jadi dia bisa terus nyelidikin. Dia lalu dibawa pergi buat mikirin lagi apa yang udah dia lakuin, dan Yue nanya ke Geyu, apakah dia beneran mikir Fawn ada hubungannya sama guru mereka. Geyu ngaku awalnya dia mikir gitu, tapi kalau Fawn beneran orang yang nggak bener, nggak mungkin dia ada hubungannya sama guru mereka. Meskipun begitu, prioritas mereka sekarang harus siap-siap buat turnamen promosi kelas D, karena mereka perlu ningkatin sekte mereka. Beberapa hari kemudian, akhirnya waktunya turnamen dimulai. Dan rombongan bakal jalan-jalan naik babi ini. Dia kelihatan semangat banget, tapi belum pernah naik sebelumnya, jadi malah nabrak pohon. Geyu minta maaf karena nggak bisa nyediain transportasi yang lebih oke buat mereka, tapi anggaran mereka bener-bener tipis, jadi ini yang paling bagus yang bisa mereka dapat. Akhirnya, mereka berangkat juga, dan semuanya lumayan tegang, soalnya mereka udah kerja keras buat siapin diri untuk hari ini. Semua kelompok lain bakal kumpul di pulau kompetisi, dan biasanya cuma sekitar 4 atau 5 kelompok sekte yang ikutan tiap tahun. Tiba-tiba, Fawn sadar kalau ada yang ngikutin mereka, tapi ternyata cuma cewek domba dari sebelumnya. Dia udah lama ngintipin Fawn, tapi setiap kali Geyu coba ngobrol, dia jadi malu dan kabur. Geyu mikir cewek itu emang pemalu, jadi nggak perlu khawatir dia ngikutin mereka. Mereka lanjut jalan ke pusat ujian. Pas sampai di sana, mereka kaget lihat banyak orang kumpul. Pas lagi jalan ke meja pendaftaran, peserta lain mulai hina mereka, dan Cheng mulai kesal banget, tapi Geyu bilang biarin aja. Akhirnya, mereka sampai di meja pendaftaran, dan Geyu kaget senang, ternyata pemeriksanya adalah teman lamanya, Master Lee. Lee seneng banget lihat dia dan Geoling jalan ke meja pendaftaran. Tapi sebelum itu, Geoling nanya kenapa tahun ini pesertanya banyak banget. Lee bilang itu gara-gara pavilion Ling Xiao, tapi Geoling nggak paham maksudnya. Lee jelasin kalau setelah pavilion Ling Xiao merosot, banyak sumber dayanya dicuri sama kelompok penjahat yang nggak dikenal. Berkat bahan-bahan yang mereka curi, mereka bisa ikut ujian promosi. Para penjahat itu malah ngejek pavilion karena gampang banget dijadiin sasaran. Tapi Lee nyuruh semuanya diem. Terus dia ngomong ke Geoling, meskipun dia sebenarnya males bilang ini, cuma ada 8 tempat di daftar, jadi kalau Geyu mau pavilionnya ikut turnamen, mereka harus bertarung sama faksi lain buat nentuin siapa yang bisa lolos. Semua faksi di sana mulai ngetawain pavilion karena mereka pikir anggotanya terlalu lemah buat ngasih perlawanan yang layak, apalagi dengan pemimpin kayak Geyu yang dianggap lemah. Tapi, Fawn maju ke depan, dan nanya apakah dia ingat nama-nama faksi yang ngerampok pavilion mereka. Geyu bilang itu Hongfu, Guangxiao, Chengnan, dan Yiyang yang bertanggung jawab, jadi Fawn manggil mereka. Fawn inget banget sama faksi Hongfu dan pemimpinnya, Wang Fugui. Beberapa tahun lalu, kelompok Hongfu dirampok, jadi Wang datang ke Fawn minta bantuan. Kalau bukan karena kebaikan Fawn ke Wang, kelompok Hongfu mungkin udah bubar sekarang, tapi Wang cuek aja. Ngurusin kelompok itu bisnis kejam, dan operasi ganti rambut. Nggak murah, jadi dia harus ngelakuin apa yang harus dia lakuin. Begitu dia lihat kesempatan buat ngerampok pavilion, dia langsung gas, tanpa rasa bersalah. Fawn kecewa banget Wang bisa sejahat itu, tapi denger Wang ngomong tentang ini tanpa malu-malu, malah bikin Fawn makin semangat buat balas dendam. Fawn manggil Juan, dan semua kelompok lawan kaget banget, karena Juan udah level 8. Mereka kira pavilion udah gak punya hewan peliharaan yang kuat. Wang nyemangatin anak buahnya buat tetap fokus, karena menurutnya satu anjing gak bakal bisa ngalahin mereka bertiga. Tapi, gak lama kemudian, semua hewan peliharaan mereka kena ikat sama sulur kaktus yang udah di-upgrade, dan Juan langsung lari buat pipis di Wang. Dengan level baru Juan, dia dapat kemampuan Poison Pi, jadi Wang gak punya banyak waktu sebelum efeknya mulai. Dia langsung teriak manggil kelompok kriminal lain, buat bantuin ngalahin Fawn. Tapi sayangnya, dia tahu kalau semua anggota pavilion udah naikin level hewan peliharaan mereka, dan bisa ngalahin faksi-faksi lain dengan mudah. Fawn langsung narik Wang dari kerah bajunya, dan nuntut biar dia, sama faksi-faksi lain yang udah ngerampok pavilion, balikin semua yang mereka curi dengan bunga 200%. Pemimpin faksi lain ketakutan banget sampai langsung setuju buat bayar pavilion, dan Wang bilang dia bahkan mau jadi orang yang selalu mendukung Fawn asalkan Fawn mau ngilangin racunnya. Fawn mulai ngerasa kasihan, karena Wang kelihatan makin jelek dengan bibir ungu kayak bebek, jadi dia lempar Wang ke tanah dan suruh Juan buat semprotin dia pakai pipis detoksifikasi. Lee beneran kagum sama kekuatan pavilion itu. Terus,
Gara-gara 4 faksi yang bikin masalah udah keluar dari turnamen, pavilion itu aman deh dapat tempat di daftar peserta. Faksi-faksi yang lanjut dari pusat ini adalah Pavilion Lingxiao, Gerbang Wandu, dan Studi Beimu. Pas itu, Cheng nyadar kalau Su ada di situ dan kaget banget karena ternyata dia anggota Studi Beimu. Faun juga tadinya mikir Su itu pelatih yang nggak punya faksi, tapi Su dengan bangga bilang kalau wajar aja kalau orang sekuat dia gabung sama faksi. Tapi dia agak kaget ngelihat Faun dan yang lainnya udah banyak kemajuan sejak terakhir kali dia ketemu mereka. Dia mengakui kalau mereka kuat, jadi dia nanya apa mereka mau bikin aliansi sama kelompoknya. Begitu dia ngomong gitu, pemimpin faksi Wangu langsung lihat ini kesempatan buat punya sekutu kuat, jadi dia juga nawarin aliansi. Tapi, Su nolak karena dia ngerasa faksi Wangu terlalu lemah. Ini bikin pemimpin Wangu marah dan Faun milih untuk nggak ikut campur, karena dia nggak mau cari musuh sebelum turnamen mulai. Pas banget, Master dari Beimu langsung bilang Su buat diem, dan Su langsung berhenti ngomong jelek karena dia nggak mau bikin Master itu marah. Faun penasaran banget karena ternyata pemimpin faksi Beimu adalah seorang nenek-nenek, tapi kelihatannya dia kuat banget jadi Faun gak bisa ngeremehin dia. Semua peserta dikasih tahu kalau mereka harus segera menuju pulau tempat turnamen, jadi mereka harus naik burung kucing masing-masing. Beberapa detik kemudian, sebuah Catfinch mendarat di depan anggota pavilion. Yuri panik banget karena dia belum pernah naik hewan peliharaan sebesar ini sebelumnya, tapi yang lain kayaknya gak terlalu masalah. Setelah sampai di pulau, mereka disambut oleh penguji lain yang namanya Liu, dan dia kaget banget ngelihat pavilion Lingxiao ada di sini. Li cerita kalau mereka bakal ikut turnamen tahun ini, dan Gu sekarang jadi pemimpin baru pavilion. Liu buru-buru kasih tahu Gu kalau dia ngefans banget sama pavilion itu. Dulu pavilion ini jadi jago banget di bawah pimpinan Master Faun, dan dia selalu bisa ngalahin lawannya dengan skill yang luar biasa. Tapi sayangnya, setelah Master Faun meninggal, pavilion ini jadi meredup. Gi bilang ke Liu kalau mereka ada di sini buat balikin kejayaan pavilion itu lagi. Liu senang dengarnya, jadi dia doain semoga Giyu dan yang lain cepat dapat keberuntungan. Pemimpin faksi Wangu merasa nggak adil, karena para penguji udah suka banget sama pavilion itu. Tapi dia pikir lebih baik berusaha akur sama pihak pavilion, karena mereka kelihatannya kuat. Nggak lama kemudian, Liu ngumpulin semua orang dan bilang dia mau bagi-bagi barang penting buat turnamen. Dia ambil cincin dari salah satu hewannya dan pasang di pergelangan tangan Giyu. Dia lalu jelasin kalau itu hewan baru yang dikembangin sama Li. Namanya Consonance, dan kalau pemain pakai gelang dari kepala Consonance ini, bisa ngumpulin data real time, jadi pengawas bisa pantau tiap pemain. Dia kasih tahu semua orang ada 3 aturan di turnamen ini. Kamu harus selalu pakai gelangmu, nggak boleh jatuh ke air, kalau nggak kamu bakal didiskualifikasi. Dilarang menyerang siapapun yang sudah menyerah. Melanggar aturan ini bakal langsung didiskualifikasi. Nah, kalau semua udah paham, saatnya mereka dibawa ke tempat mulai masing-masing. Tesnya bakal dimulai sebentar lagi, jadi Liu harus meninggalkan pulau ini. Tapi sebelum pergi, dia bilang ke Gu kalau dia benar-benar berharap pavilion bisa bangkit lagi. Sementara itu, keluarga Bai lagi menuju ke pusat ujian. Begitu sampai, Bai Tanshu menyapa Liu. Tanshu itu supervisor kompetisi ini, jadi dia minta maaf karena telat. Dia juga bawa adik perempuannya, Bai Liansu, soalnya dia bilang pengen lihat-lihat. Liansu dengar ada yang ngomong soal pavilion Lianzhou tadi. Dan dia inget dulu mereka itu faksi kelas B, tapi sayang banget sekarang, mereka harus mulai dari nol lagi. Liu nggak percaya sama keluarga Bai soalnya ada gosip yang bilang kalau kematian Master Faun gara-gara ada orang dari keluarga mereka. Tapi Tanshu bilang gosip itu nggak bener. Dia yakin banget keluarganya nggak bakal ngelakuin hal sekeji itu buat bunuh seorang master. Dan Liu mulai minta maaf banget karena udah ngomong hal jelek soal keluarga Bai. Tanshu bilang dia nggak masalah karena dia paham dari mana asal gosip-gosip itu. Waktu kejadian itu, kedua kubu Bai dan Lingxiao sama-sama di kelas B, jadi wajar aja orang-orang mikir mereka lagi bersaing. Tapi Tanshu beruntung banget bisa berduel sama Master Faun sebelum dia meninggal, dan walaupun mereka seumuran, Master Faun itu kuat banget sampai Tanshu nggak ada harapan menang. Dia cuma bisa hormat sama orang itu, jadi apa yang terjadi benar-benar disayangkan. Selain itu, kompetisi bakal dimulai, jadi Liu minta Tanshu keluar buat ngumumin mulainya turnamen. Pulau itu mulai berubah. Jadi sebuah arena besar, dan semua alat pelacak diaktifkan buat ngikutin peserta. Ada alat pelacak besar di atas gunung yang ngeluarin banyak bola bercahaya, dan bola-bola itu tersebar di seluruh pulau.
Liu jelasin ada 500 bola semuanya, dan peserta bakal dapat poin buat setiap bola yang mereka kumpulin. Begitu 300 bola udah dikumpulin, fase berikutnya dari turnamen bakal dimulai. Tapi Liu agak heran, karena kelihatannya ngumpulin bola doang terlalu gampang. Tapi pas Gewi taruh satu bola di samping cincinnya, bola itu diserap, dan 1 poin nambah ke total mereka. Fase berikutnya dari turnamen dimulai, dan peserta bakal dapat poin. Jadi mungkin emang segampang itu. Dia terus lihat ada bola lain di dekat situ, jadi dia mau ambil. Tapi sebelum bisa diambil, ada hewan kecil kayak tikus yang ambil duluan terus kabur. Bola-bola lainnya di pulau itu juga mulai hilang, jadi tim lain pasti udah mulai ngumpulin juga. Dia khawatir kalau mereka nggak cepat bertindak, semua bola bakal diambil. Jadi Fawn punya rencana. Mengingat ada cuma 500 bola di pulau itu dan fase berikutnya bakal dimulai setelah 300 bola terkumpul, mereka harus ngumpulin 20 bola buat jamin tempat di posisi atas. Itu berarti setiap anggota harus ngumpulin minimal 5 orb, dan mereka semua bakal kumpul lagi di sini setelah fase ini selesai. Sementara itu, di pusat ujian, Tanshu dan Lianshu lagi jalan-jalan, dan Lianshu terkesan banget sama seberapa cepat tim-tim ini ngumpulin orb. Dia kaget banget sama satu tim, karena ada anggota yang udah ngumpulin 18 orb. Kayaknya binatang consonance ini buat sekte Qianyuan, dan Liu pikir mereka menarik banget karena mereka pakai celah di aturan buat ngumpulin orb dengan cepat. Simbol merah di consonance itu berarti mereka udah lepas cincin mereka, tapi sesuai aturan, selama mereka pasang lagi dalam waktu 3 menit, mereka nggak bakal didiskualifikasi. Begitu kelompok Qianyuan nemu celahnya, mereka kasih cincin ke hewan peliharaan mereka, biar bisa ngumpulin orbs buat mereka, dan ini berjalan dengan baik. Terus tiba-tiba, ada cowok namanya Shang Liu muncul sambil bawa semua hewan peliharaan mereka, dan dia punya, apa gitu, buat peliharaan, jadi dia bisa ngalahin semua anggota sekte Qianyuan. Di ruang kontrol, Lianshu kaget banget lihat semua anggota sekte Qianyuan kena sekaligus. Menurut perhitungan, alasannya karena mereka nggak cepet-cepet pakai cincin lagi, padahal mereka pinter banget nemu celahnya. Liu ngerasa mereka nggak mungkin ngaco soal waktu. Dia mikir, mungkin aja mereka diserang, jadi dia ngirim 2 pemeriksa buat periksa situasinya. Sementara itu, Fawn lagi sibuk ngumpulin bola-bola energi bareng Juan dan Kaktus. Tapi, habis dia nyerap 1 bola, ada tim di dekat situ yang lihat dia, jadi dia harus sembunyi. Tim itu dari sekte Hongluan, dan Fawn inget kalau itu sekte yang sama dengan Su, jadi mungkin mereka kenal Liu. Pas banget, Juan tiba-tiba lari keluar, dan mulai ngejilat cewek di tim itu, karena dia kenal sama cewek itu, dan cewek itu juga kenal Juan sebagai anjingnya Liu. Jadi, dia tahu Liu pasti ada di dekat situ, dan teriak manggil dia buat keluar. Di tempat lain, Ge Yuling baru aja nemu bola ajaib. Ge Yuling senang banget ketemu Duan Ye lagi, dan nanya dia ngapain di sini, tapi sebelum itu dia pastiin dulu, kalau Duan Ye bukan anggota geng pecundang ini. 2 penyerang itu bilang ke Duan Ye, kalau mereka yang lihat Ge Yuling duluan, jadi mending dia pergi dari sini, kalau nggak mau jadi target mereka berikutnya. Tapi Duan Ye cuek aja, dan terus ngobrol sama Ge Yuling, karena udah lama nggak ketemu. 2 anggota geng alam itu jadi marah banget, salah satunya manggil hewan peliharaannya, dan nyuruh buat menyerang, tapi sebelum hewan itu bisa berbuat apa-apa, langsung dicabik-cabik sama peliharaan Duan Ye. Ge Yuling ngenalin cakar dan ekor itu, dan dia seneng banget tahu kalau Heimi masih hidup. Dia langsung lari buat ngeliat. Tapi pas makin deket, dia sadar ada yang bener-bener nggak beres. Entah kenapa, Heimi kelihatan kayak mayat hidup, tapi dia nggak sempet nanya ke Duan Ye soal itu, karena anggota faksi alam nyerang lagi. Gu teriak buat kasih tahu Duan Ye, tapi dia udah sadar dan langsung ngendaliin Heimi buat ngancurin peliharaan alam dengan brutal. Terus dia nyuruh Heimi buat nyerang anggota faksi, dan 2 orang itu ketakutan banget sampai langsung nyerah. Dan sesuai aturan, Duan Ye nggak boleh nyakitin mereka setelah mereka nyerah. Aturan-aturan itu nggak bilang apa-apa soal nakut-nakutin mereka, jadi Duan Ye nyuruh Heimi buat ngeluarin ledakan kecil yang nggak berbahaya deket muka mereka. Setelah pesannya tersampaikan, Heimi pergi dan mulai makan sisa-sisa hewan peliharaan yang dia bunuh. Geo nanya ke Duan Ye apa yang terjadi sama Heimi, tapi Duan Ye bilang itu udah jelas banget. Heimi dihidupin lagi berkat kekuatan dari faksi Guisha yang Duan Ye ikutin. Dia juga bilang ke Geu kalau nggak perlu lagi buat terus berjuang sebagai bagian dari pavilion karena dia bisa dapetin tempat buat Geu jadi anggota faksi Guisha bareng dia. Tapi Geu malah minta Duan Ye balik ke pavilion karena berkat anggota baru mereka, ada peluang bagus buat balik ke kejayaan mereka yang dulu.
Duan ngerasa ide itu konyol, tapi Jiu bilang dia serius. Malah, setelah sebulan latihan sama Liu, semua orang di pavilion bisa ningkatin level peliharaan mereka ke tahap soul building. Tapi Duan ngerasa itu gak terlalu hebat. Dia bilang Liu cuma orang luar yang licik, dan gak mungkin bisa bikin pavilion bangkit lagi cuma dengan peliharaan acak. Jiu ngaku kalau itu bakal susah, tapi kalau Duan balik, dia yakin mereka bisa nyari jalan. Tapi, Duan sama sekali gak mau ada urusan lagi sama pavilion. Dia gak bakal lawan GU di turnamen ini, karena menghargai semua yang udah mereka lalui bareng. Tapi mulai sekarang, dia anggap cewek itu cuma orang asing. Di tempat lain di medan perang, Cheng dan Thorn baru aja nemuin bola keempat mereka, dan Cheng tuh bener-bener seneng. Tapi dia juga kesel, soalnya meski Thorn udah di tahap ke-6 pembangunan jiwa, mukanya tetap aja kayak orang blon. Kalau nggak cepet berubah, nanti orang nggak bakal gak anggap dia serius pas udah kaya dan berkuasa. Sementara Cheng sibuk mikirin apakah harus cari peliharaan baru buat gantiin Thorn, Thorn malah pergi buat ngambil bola itu. Cheng awalnya mau cegah dia soalnya bisa aja ada sesuatu di sekitar yang siap nyerang mereka. Tapi beberapa detik berlalu dan gak ada yang muncul, jadi Cheng pikir aman. Tapi pas dia mau ambil orb itu, tiba-tiba ada cowok muncul entah dari mana, dan minta orb itu diserahin. Cheng langsung ngukur tinggi badan si cowok dan nyimpulin kalau dia pasti lebih muda banget dari dia, jadi dia penasaran gimana caranya dia sampai di situ. Cheng nanya, apakah dia adiknya penguji atau gimana, tapi Nitian bilang kalau dia itu pemimpin dari kelompok kuil yang super keren dan gak terkalahkan. Cheng agak susah percaya, karena nama kelompoknya kekanak-kanakan banget, jadi dia mikir mungkin ini cuma anak kecil lemah yang ngaku-ngaku jadi pemimpin kelompok. Dia nyerap orb itu tepat di depan Nitian dan bilang kalau Nitian gak bisa ngapain Pain. Tapi, sedetik kemudian tubuh Nitian mulai bersinar, dan Cheng sadar dia mungkin udah bikin kesalahan. Energi dari hewan peliharaan yang dipanggil Nitian terlihat di seluruh pulau, dan gak lama kemudian, naga kelas Emperor turun dari langit. Kejadian itu begitu spektakuler sampai-sampai menarik perhatian penguji. Dia langsung periksa berkas Nitian, dan tahu kalau dia bagian dari wilayah ke-8. Dia nanya ke perwakilan wilayah ke-8 apakah mereka kenal siapa dia, dan setelah mikir, mereka sadar pasti itu Long Nitian. Mereka udah tanda tanganin form partisipasi buat dia, tapi mereka pikir dia cuma bercanda soalnya nama yang dia pilih buat faksi terdengar konyol. Lagi pula, susah banget buat anak kecil untuk berkultivasi, jadi energi hewan spiritualnya gak bakal cukup besar buat menampung hewan tipe kaisar. Tapi, Tanshu bilang ada cara buat mewujudkannya. Namanya prosedur pendampingan hewan spiritual, dan kalau seorang pelatih cukup berbakat, waktu dia masih kecil, embrio hewan dimasukkan langsung ke energi spiritualnya. Ini bikin ikatan yang gak bisa diputus antara hewan dan pelatihnya. Jadi, kekuatan hewan peliharaan gak terbatas sama ukuran hewan spiritual pelatihnya. Tanshu sama sekali gak tahu kalau hal kayak gitu bisa terjadi. Dia nanya kenapa dia gak punya hewan peliharaan pendamping dari kecil, tapi Tanshu bilang lagi kalau pelatih harus sangat berbakat buat prosedurnya berhasil, dan Lianshu cuma biasa aja. Selain itu, syarat buat hewan peliharaan pendamping yang berhasil tuh sangat ketat dan melelahkan, jadi jarang banget bisa sukses. Yang bikin Tanshu paling bingung adalah kenyataan kalau Nitian bisa berhasil punya hewan peliharaan pendamping tanpa jadi bagian dari faksi terkenal. Dia yakin banget kalau Nitian pasti anak yang menarik, dan sekarang, Cheng harus berhadapan sama dia di pertarungan. Cheng langsung tahu kalau hewan peliharaan Nitian itu adalah pendamping spiritual, dan ngeliat itu bikin dia ingat kenangan buruk dari masa kecilnya. Keluarganya pernah coba ngelakuin prosedur itu pas dia masih kecil, tapi Cheng gak punya bakat buat nyelesainnya dengan sukses, jadi dia harus ngerasain kegagalan yang sakit banget berkali-kali. Orang-orang sering bilang dia cuma buang-buang waktu, dan bahkan ayahnya sendiri ninggalin dia gara-gara itu. Sekarang Cheng harus ngadepin semua yang gak bisa dia jadiin dulu. Dan ini benar-benar bikin frustrasi banget, tapi dia bersumpah buat ngebuktiin kalau dia masih bisa jadi hebat tanpa hewan peliharaan bawaan, dan dia bakal lakuin itu dengan ngalahin Nitian. Nitian nerima tantangan itu dan ngirim naganya buat nyerang Cheng, jadi Cheng langsung ngeraih Thorn dan coba lompat menghindar. Sementara itu, di ruang kontrol, Lianshu nanya ke kakaknya, apa kompetisi ini ada gunanya karena jelas banget kalau hewan peliharaan tingkat kaisar pasti lebih unggul dari semua hewan peliharaan lainnya di pulau itu. Tapi Tanshu bilang, gak sesederhana itu. Ada satu kelemahan besar dari hewan peliharaan kaisar, yaitu pertumbuhan hewannya sangat tergantung pada pertumbuhan tuannya. Biasanya,
Anak-anak itu jago banget dalam urusan cultivation, jadi mungkin aja Nitian ini belum sepenuhnya bisa mengendalikan naganya dengan baik. Balik lagi ke pertarungannya, kayaknya Tanshu bener deh. Soalnya serangan Nitian total meleset mengenai Cheng, dan naganya malah nabrak tanah. Nitian jadi kesel, dan mulai teriak-teriak ke naga itu, karena serangan yang sebenarnya simple, malah berantakan. Tapi si naga nggak mau kalah, dia balik teriak, karena instruksi Nitian lebih ribet dari pelajaran matematika. Akhirnya, mereka berdua malah saling nyalahin, sampai lupa kalau mereka seharusnya lagi berantem sama Cheng. Cheng memutuskan untuk mengambil kesempatan buat nyerang mendadak. Dia nyuruh Thorn buat ngesihir batu, terus setelah dilempar ke udara, dia ngeluncurin beberapa pecahan batu ke arah Nitian. Nitian sama si naga langsung berhenti berantem, dan si naga ngeluarin ledakan buat ngancurin pecahan batu sebelum kena Nitian. Tapi, gara-gara itu, dia juga gak sengaja kena pulau, dan si kura-kura jadi gak seneng. Cheng pakai momen gangguan itu buat nyelinap ke belakang Nitian, dan dia hampir aja ngasih pukulan ke Nitian. Tapi, Nitian punya trik rahasia. Dia minta naga buat kasih dia kekuatan 5 poin. Mata Nitian tiba-tiba bersinar, kekuatan Nitian mendadak naik gila-gilaan, jadi dia bisa menghempaskan Cheng. Tapi Cheng bingung gimana bisa seorang pelatih punya kekuatan segitu. Nitian bangga banget sama dirinya karena ini salah satu kemampuan spesial hewan kaisar yang baru aja dia buka, bikin dia jadi lebih kuat dari Thorn, jadi apapun yang Cheng lakuin, gak akan ngaruh lagi ke Nitian. Cheng coba mukul Nitian pas dia lagi sombong soal kekuatannya, tapi Nitian gampang banget nangkep tangannya dan mukul balik Cheng. Tapi Cheng gak mau nyerah gitu aja, jadi dia dan Thorn mulai nyerang bareng-bareng buat coba bikin Nitian kewalahan. Tapi berapa kali pun dia coba, Nitian terlalu kuat buat Cheng kalahin. Akhirnya, Nitian mulai mikir kenapa Cheng gak nyerah aja, soalnya jelas dia nggak bisa menang. Ternyata, Cheng cuma nunggu waktu, karena dia sadar teknik yang dipakai Nitian pasti ada batas waktunya. Begitu energi Nitian habis, Cheng langsung serang pakai Thorn. Sayangnya, Nitian bisa aktifin teknik itu berkali-kali, jadi pas dia lihat Thorn mau nyerang, dia minta naga buat kasih 10 poin kekuatan lagi. Kekuatan Nitian jadi nambah banget, sampai-sampai dia bisa bikin Thorn pingsan, cuma dengan satu pukulan. Tapi dia belum selesai. Dia nggak mau ngasih Thorn kesempatan buat pulih, jadi dia hajar Thorn pakai pukulan palu dan terus nyoba ngasih pukulan mematikan ke Cheng. Tapi tiba-tiba ada orang yang teriak nyuruh Nitian berhenti, jadi Nitian narik pukulannya cuma sejengkal dari muka Cheng. Dengan tenaga di balik pukulan itu, Cheng pasti bakal tewas kalau kena. Nitian ngeluh ke ayahnya, kalau nggak adil dong gangguin pertarungannya tiba-tiba, tapi ayahnya bilang kalau Nitian bener-bener hampir aja bunuh anak malang itu. Lagian, Summoning Naga datang dengan animasi intro lengkap. Jadi kayaknya semua orang di pulau udah pada tahu sama Nitian sekarang. Nitian coba bela diri, dan bilang kalau Cheng itu nyebelin banget. Terus, ayahnya Nitian datengin Cheng buat nyoba selesain ini baik-baik. Dia bilang ke Cheng kalau Cheng pasti udah nyadar perbedaan kekuatan mereka sekarang, jadi Cheng harus ngerti kalau dia nggak bakal bisa menang. Ayahnya janji bakal biarin Cheng hidup kalau dia nyerah sekarang, tapi Cheng tahu kalau orang ini sebenarnya nggak pengen bunuh siapapun. Jadi Cheng bilang dia lebih baik mati daripada nyerah. Nitian mulai ketawa ngeliat ayahnya, karena Cheng baru aja ngebongkar gertakannya, dan ayahnya nggak tahu mesti ngapain sekarang. Jadi dia mutusin buat ninggalin Cheng sendiri, biar dia sama Nitian bisa cari op lebih banyak. Dia tanya ke Nitian udah berhasil ngumpulin berapa bola sejauh ini, dan Nitian dengan bangga nunjukin kalau dia udah dapet 1. Ayahnya Nitian mulai angkat tangan, dan waktu Cheng lihat ini, semua trauma dari ayahnya yang sering mukulin dia langsung kebayang lagi. Jadi dia kira ayahnya Nitian mau mukul dia cuma karena dapat 1 bola aja. Tapi ternyata ayahnya Nitian tuh ayah yang baik. Jadi dia malah ngucapin selamat ke Nitian karena berhasil dapetin 1 bola, dan Nitian kelihatan seneng banget. Ngeliat ini bikin Cheng jadi sedih dan iri karena Nitian punya kekuatan yang dulu dia gak bisa dapetin waktu kecil. Tapi dia juga punya ayah yang sayang banget sama dia, jadi hari ini Cheng banyak banget dapet pelajaran. Thorn bisa lihat kalau Cheng lagi sedih, jadi dia coba bikin Cheng senang lagi. Cheng pun sadar kalau terus-terusan sedih, gak ada gunanya. Jadi dia bangkit dan bilang ke Nitian kalau suatu hari nanti dia bakal jadi cukup kuat buat ngalahin Nitian. Nitian pun janji bakal kasih dia kesempatan tanding.